kedua di sini akan menjelaskan tentang materi siklus akuntansi, tahap pencatatan, bagian jurnal umum dan buku besar. Dalam memenuhi tugas dari matkul pengantar akuntansi semester 1 yang didosoni oleh Pak Herlan Firmansyah, SPD, MPD, ME. Langsung saja ke materi yang kita akan jelaskan, yaitu pertama-tama di siklus perusahaan jasa yang akan dijelaskan oleh saudara Kita akan Sima. mulai dari materi yang pertama, yaitu siklus akuntansi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi itu? Secara pengertiannya, siklus akuntansi merupakan tahap-tahap atau prosedur kegiatan akuntansi yang harus dilalui dan dilakukan secara berurutan dan terus-menerus, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Akuntabel dapat diartikan yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Lalu, apa fungsi dari siklus akuntansi? Seperti pengertiannya, fungsi dari siklus akuntansi yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa secara pengertian yaitu perusahaan yang menawarkan jasa atau menjual jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual barang yang tidak memiliki wujud. Contoh dari perusahaan jasa misalnya, perusahaan di bidang transportasi penumpang, seperti Grab ataupun Gojek. Yang kedua, perusahaan jasa di bidang pengiriman barang, seperti Tiki, JNT, dan JNE. Yang ketiga, perusahaan jasa di bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 10 tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada apa aja sih 10 tahapan itu? Yang pertama yaitu melakukan analisis transaksi. Yang kedua, membuat jurnal akuntansi. Yang ketiga, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo atau neraca percobaan. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca lajur. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Dan yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Dan yang terakhir, neraca akhir atau neraca awal setelah penutupan. Membuat jurnal umum. Merupakan salah satu tahapan dari 10 tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Lalu, sebenarnya apa sih yang disebut dengan jurnal umum itu? Menurut pengertian, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan perusahaan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Jurnal umum juga dapat diartikan sebagai buku harian perusahaan yang di dalamnya berisi tentang sejumlah transaksi keuangan yang terjadi secara keseluruhan. Jurnal umum ini sendiri lebih tepat digunakan untuk perusahaan jasa. Setelah kepengertian, kita berlanjut ke tujuan jurnal umum. Apa sih sebenarnya tujuan jurnal umum itu sendiri? Tujuan jurnal umum adalah untuk melakukan penilaian, pencatatan, dan identifikasi berbagai macam kegiatan ekonomi dan berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama adalah fungsi historis.
Fungsi historis artinya, jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya berisi tentang bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal dan waktu terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu fungsi mencatat. Selama ini, jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan secara terperinci dan lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Jurnal umum juga berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit dan akun mana yang harus dikredit. Yang keempat yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya memberi perintah untuk memposting ke buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit, sesuai hasil analisis yang dilakukan di jurnal. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal umum sebagai fungsi informatif berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Itu merupakan fungsi-fungsi dari Selanjutnya yaitu ada manfaat dari jurnal umum. Di antara manfaat dilakukannya jurnal umum yaitu ada 3 bagian di sini. Yang pertama, mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Nah, jadi kita dalam suatu proses akuntansi, kita harus bisa memperkirakan akan timbulnya pertambahan atau pengurangan pemasukan atau uang keluar yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi yang kedua ada mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Jadi kita dapat memperkirakan jumlah yang akan dicatat di dalam jurnal umum tersebut itu satu atau lebih dari satu proses pencatatan atau proses kegiatan keuangan. Nah, jadi tidak setiap hari itu ada proses pencatatan yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut, karena bisa saja di dalam 1 minggu itu, misalkan kita ambil contoh tanggal 1, tanggal 2 biasanya ada pencatatan, jadi tanggal 3 ada, tanggal 4-nya tidak ada, atau tanggal 5-nya ada. Jadi tidak setiap hari ada suatu proses kegiatan transaksi. Nah, yang ketiga, mengetahui jumlah yang akan didebet atau dikredit bahwa mesti seimbang. Nah, di sini perlunya dalam suatu proses jurnal umum yaitu kita dapat melihat keseimbangan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Jumlahnya itu harus seimbang antara debit sama kredit. Nah, jadi di sini ada contoh jurnal umum secara singkatnya. Saya di sini mengibaratkan mempunyai suatu perusahaan jasa, namain saja PT Angin Ribut. Nah, di sini PT Angin Ribut ada melakukan transaksi di bulan Desember 2020, antara lain di tanggal 1 dan tanggal 3. Di sini saya beri contoh 2 transaksi di dua tanggal yang berbeda. Ya, jadi di sini ada tanggal 1 itu ada pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar Rp3.500.000 itu secara tunai. Nah, di tanggal 2-nya itu nggak ada transaksi, biasanya seperti itu. Nanti di tanggal 3 ada. Nah, di sini tanggal 3 ada, yaitu ada pembayaran sewa gedung secara tunai sebesar Rp250.000. Nah, di sini saya akan mencoba membuatkan tabel berikut contohnya. Nah, baik, ke materi yang kedua adalah pengertian tentang posting buku besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu.
buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, buku besar atau general ledger juga, ini general ledger itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sekumpulan dari berbagai akun atau rekening perkiraan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Posting ke buku besar adalah proses pemindahan bukuan dari pencatatan jurnal ke setiap rekening dalam buku besar. Jadi dalam buku besar ini adalah pemindahan pencatatan dari jurnal ke buku besar. Nah, biasanya jurnal itu prosesnya jurnal dulu diselesaikan. Nah, nanti selesai dari jurnal itu biasanya dipindahkan atau dipindahkan ke buku besar. Nah, ada akun yang terdapat di dalam general ledger. Ini bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada akun real, yang kedua akun nominal. Akun real yaitu real akun adalah setiap akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, adapun akun yang terdapat di dalam general ledger ini bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi dua, yaitu ada akun real dan akun nominal. Nah, akun real di sini adapun dari bahasa Inggrisnya real akun disebutnya adalah setiap akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan, yaitu akun yang termasuk kategori aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, jadi akun real ini adalah yang utama biasanya yang ada di perusahaan tersebut, seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva itu biasanya terdiri dari harta, kewajiban itu utang, perusahaan kita mempunyai utang kepada pihak lain, dan modal di sini biasanya modal yang didapatkan dari peminjaman dari bank atau dari uang kita sendiri yang akan kita gunakan sebagai modal di perusahaan kita. Nah, adapun yang kedua, akun nominal account adalah setiap akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, yaitu akun yang masuk kategori pendapatan dan beban. Akun nominal biasanya ini namanya juga akun nominal, biasanya berhubungan dengan jumlah uang. Nah, di sini juga tadi disebutkan yaitu ada akun yang masuk kategori pendapatan. Nah, pendapatan di sini biasanya dari suatu proses kegiatan yang dilakukan perusahaan itu tersebut mendapatkan laba, pendapatan yang lebih dari suatu proses itu menjadi sebuah akun atau jadi sebuah modal untuk proses keuangan yang akan dilalui ke depannya. Adapun beban, nah beban di sini biasanya termasuk dari sewa gedung, bayar listrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini juga ada fungsi dari buku besar tersebut. Buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Nah, jadi fungsinya itu sebagai ringkasan sejumlah transaksi yang ada di jurnal umum, diringkas dimasukkan ke buku besar. Selain itu digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan. Nah, biasanya di buku besar ini digolongkan antara debit sama kredit itu dipisah. Jadi kolomnya itu berbeda. Jadi antara debit itu debit laporan dari tanggal 1 ke tanggal 30 yaitu selama 1 bulan, yaitu debit saja. Nah, adapun dari keuangan
kreditnya itu pun dipisah dari tanggal 1 sampai 30. Jadi tidak disatukan untuk akunnya juga. Nah, dari jumlah yang besar sampai yang kecil. Nah, biasanya dari buku besar itu diurutkan dari jumlah transaksi yang besarnya dulu, baru yang ke terkecil. Nah, lalu ada juga manfaat dari buku besar. Nah, untuk manfaatnya dari buku besar itu, adapun dari manfaat buku besar itu ada 5 poin. Nah, dari 5 poin tersebut ada yang pertama, menyeimbangkan berbagai laporan keuangan. Nah, untuk di suatu perusahaan ini suatu keharusan. Jadi harus menyeimbangkan dari keuangan yang masuk ataupun keuangan yang akan keluar, ataupun yang keluar bukan yang akan. Nah, yang poin kedua, memiliki rekam jejak utama laporan keuangan. Nah, di suatu perusahaan juga kita harus memiliki rekam jejak dari laporan. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ini biasanya kita untuk sebagai evaluasi yang ada di perusahaan tersebut, maupun untuk pendapatan ataupun pengeluaran. Nah, biasanya ini untuk rekam jejak ini digunakan sebagai proses pengeluaran. Nah, evaluasi pengeluaran dari suatu perusahaan tersebut. Jadi untuk poin ketiga, bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa. Nah, di sini buku besar ini ada ininya, petunjuk terhadap aktivitas transaksinya. Jadi petunjuk ini nih, transaksinya yang ganjil atau tidak biasa itu maksudnya ada hal yang menyeleneh di dalam transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, biasanya di sini ada petunjuknya karena direkap ya, dari mulai terbesar ke yang terkecil tadi. Nah, lalu ada bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Nah, yang tadi sebagai petunjuk juga di sini kan biasanya dari suatu perusahaan itu, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu dapat memanipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Ini untuk biasanya transaksi pengeluaran. Nah, banyak kasusnya. Jadi misalkan perusahaan kita akan membeli suatu barang ke perusahaan lain. Nah, biasanya di sini dari seorang yang akan melakukan transaksi itu, kita akan memanipulasi data dari jumlah tersebut. Nah, ini biasanya kita dapat ketahui atau kita dapat petunjuk dalam tindak kecurangan di dalam pencatatan ini. Nah, yang kelima, bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis. Nah, yang tadi juga seperti saya sudah bilang, jadi finansial perusahaan atau bisnis itu diharuskan kesehatan finansialnya itu baik atau bagus. Nah, baik bagusnya di sini adalah yaitu menyeluruh atau seimbang. Tidak mungkin untuk laba di pendapatannya itu bagus. Nah, itu biasanya nggak apa-apa. Nah, tapi di sini kesehatan finansial tersebut biasanya terjadi kita untuk kalau tidak bagus itu banyak tidak keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Pengeluarannya itu biasanya lebih besar dari dari pendapatan yang didapatkan dari suatu perusahaan jasa tersebut. Nah, adapun di sini juga untuk di sini juga ada bentuk dari buku besar akuntansi. Ada 3 macam.
bentuk dari Nah, di sini ada bentuk buku besar akuntansi. Ada 4 dari bentuk buku besar itu. Nah, yang pertama bentuk T. Nah, biasanya ini tabelnya lebih simpel antara debit sama kredit saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu ya dari bentuk T atau gambarannya itu. Dari buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T akuntansi adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Seperti kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Nah, berikut ada contoh tabelnya dari bentuk T. Nah, yang kedua ada bentuk sekontro dari buku besar itu. Bentuk sekontro buku besar akuntansi merupakan buku besar yang biasanya disebut bentuk 2 kolom. Nah, sekontro berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan sebelahnya kredit. Nah, di sini ada contoh dari buku besar bentuk sekontro ya. Nah, yang ketiga bentuk stapel berkolom atau saldo tunggal. Bentuk stapel berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, biasanya ini digunakan untuk transaksi keuangan yang sangat banyak, yaitu menggunakan bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Nah, untuk yang keempat, dalam bentuk stapel berkolom saldo rangkap dalam buku besar itu, bentuk stapel berkolom saldo rangkap dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldo dibagi dua kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Nah, mungkin itu dari penjelasannya. Adapun contohnya dari kolom buku besar bentuk stapel, yaitu